wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila ruhi sayyidi tabi'in sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junaid al-Baghdadi wa Syabi Yazid al-Bustami wa bi Mansur al-Maturidi wa Abil Hasan Asy'ari wal Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abi Hanifah wal Imam Bukhari wa Muslim wa furu'ihim. Summal Fatihah ila ruhi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badzani wa khalifatihi Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Banjari wa Syekh Anasyarin Arif wa Syekh Saman Mulia wa Syekh Sarwani Abdan wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wal muntasibina ilaihim anallaha karimat tagashahum birrahmah wa maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anallaha yarzuquna taubata wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah wa anallaha yaj'alu akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadzal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anhu wa anni wa ankum ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu yaitu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri, ya. Perkataan yang tiada memberi manfaat, perkataan yang kada bernilai, yang kada menjadi pahala akhirat. Di antaranya yaitu mengisahkan, menceritakan makanan. Kita masuk aja ya, memposting di Facebook, Instagram dan yang semacamnya daripada makanan-makanan, aneka makanan. Membuat kita nang melihat makin lapar, kapingin. Itu semua termasuk daripada yang tidak memberi manfaat, kada berfaedah. Dan seperti lagi menceritakan segala adat atau kebiasaan manusia, ya. Kebiasaan atau adat istiadat manusia. Dan lagi termasuk daripada perkataan yang tidak bermanfaat
yaitu menceritakan segala kelakuan manusia, ya. Dan kelakuan perniagaan dan perusahaan manusia, ya. Inilah setengah daripada barang yang kebanyakannya manusia berkata-kata padanya, ya. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu yaitu berdusta dan mengupat atau menggibah dan berbantah-bantahan, bakalahi. Dan termasuk daripada kebinasaan lidah juga yaitu memuji dan melawak, ya, balulucu. Adapun berdusta itu maka yaitu arti dusta mengkhabarkan, menceritakan sesuatu atas menyalahi barang yang sebenarnya atasnya, ya. Menghabarkan sesuatu yang bukan yang sebenarnya, itu namanya dusta. Sama ada mengetahui ia akan yang dihabarkannya itu, atau sama ada menyengaja atau tidak, ya. Baik disengaja atau tidak disengaja, diketahui atau kada diketahui. Bilanya menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya dusta. Dan mengetahui dan menyengaja ia syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi yang namanya dusta, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin", yang artinya maka kami jadikan akan laknat Allah Ta'ala itu atas sekalian orang-orang yang berdusta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah wa mazala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa mazalal abdu yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaba, rawahu syaikhani. Artinya, lazimkan oleh kamu akan bersifat, berkata-kata, berbuat yang benar, ya. Lazimkan daripada perkataan yang benar, perbuatan yang benar, dan hati yang benar, ya. Perkataan, perbuatan, dan hati yang benar. Karena benar atau siddiq itu akan menyampaikannya kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan menyampaikannya ke dalam surga. Dan senantiasa seseorang laki-laki itu bersifat benar, dan bersungguh-sungguh ia akan bersifat benar
hingga ditulis akan dia di sisi Allah, termasuk daripada orang yang siddiq, orang yang benar. Dan jauhi oleh kamu akan diri kamu berdusta, karena sesungguhnya berdusta itu akan menyampaikannya kepada kejahatan. Ketinggalan nih, menyampaikannya kepada kejahatan. Ya. Wa mazalal abdu yatahayyar al-kaziba, seperti keluar daripada taat. Ya. Di mana datangnya seperti keluar daripada taat nih kata-katanya? Kita salah nih. Berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan, dan kejahatan itu seharusnya kayak itu, dan kejahatan itu menyampaikannya kepada api neraka. Dan senantiasa hamba itu bersungguh-sungguh ia pada berdusta, hingga ditulis di sisi Allah Ta'ala termasuk orang yang banyak berdusta. Bermula yang dikehendaki ditulis di sini, yaitu dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar, dan mendapat ia akan sifat dan pahala orang yang bersifat benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua, yaitu berdusta, yaitu dengan termasuk orang yang banyak berdusta, dan ia mendapat akan sifat dan dosa orang yang pendusta. Sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kaziba fa innal kaziba mujanibun lil imani. Rawahu Imam Mun wa Abu Syekhi. Artinya, jauhi oleh kamu akan diri kamu daripada berdusta. Karena berdusta itu akan menjauhkan kamu daripada iman kamu. Ya. Innal kaziba mujanibun lil iman. Bahwasanya berdusta itu menjauhkan iman kita. Maksudnya, dengan banyak berdusta itu maka iman kita makin jauh, yakni makin lemah dan makin lemah, sehingga dicabut iman kita. Ya, akhirnya karena makin jauh, makin lemah, makin kada percaya lawan Allah Ta'ala, maka akhirnya tidak ada lagi iman dengan sebab banyak berdusta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iza kazibal abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natsni ma ja'a bih. Rawahu Turmudi wa Abu Naim. Artinya, apabila berdusta seseorang hamba Allah Ta'ala satu kali berdusta, niscaya malaikat akan berjauh daripadanya 1 mil, 1 kilo. Sekali kita berdusta, maka malaikat rahmat berjauh dari kita sejarak 1 kilo, 1 mil. Kenapa jadi malaikat berjauh? Yang demikian itu min natsni maja'abi, dari karena bau busuk
dusta yang ia ucapkan, ya. Jadi salah satu daripada bahaya dusta adalah menjauhkan rahmat dari Allah Ta'ala. Malaikat kada beparak, ya. Artinya apa? Bilanya malaikat kada beparak berarti lalawanannya buhan syaiton, buhan hantu, buhan jin, buhan nang kada bagus nang beparak, ya kan? Belawanan. Bilanya malaikat, bilanya rahmat parak, ya berarti nang bagus-bagus nang datangan. Tapi kalau nang kada bagus, ya bilanya nang kada bagus, nang bagus tadi kada mau datang, berarti nang kada bagus nang datangan, yaitu nang bubuhan ahli N, ya, ahli N. Apa ahli N? Ahli neraka. Nah, buhan Abu Jahal, ya. Akibat apa? Akibat karena kita suka berdusta, ya. Bahaya yang paling ganal tadi yaitu bahwasanya akan menipiskan, melemahkan iman kita, ya. Bahaya yang paling ganal daripada berdusta. Di samping itu tadi malaikat, ya kan, berjauh dari kita. Nah, ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram, ya. Tahu aja kita bertahan yang namanya berbohong, bakar rambut, berdusta itu hukumnya adalah haram. Akan tetapi ada dusta yang tidak diharamkan karena bersangatan berhajat kepadanya, seperti berdusta pada peperangan, berdusta karena mendamaikan orang yang sedang berkelahi, berdusta suami ketika mengingkari di hadapan istrinya, umpamanya ada madunya, ya, lebih sayang kepadanya. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahwa ia memakai akan kata-kata sindiran, ya, turiyat itu sindiran, ya. Dan yaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya mengandung dua makna yang jauh daripada yang demikian itu, ya. Artinya memakai kata-katanya kada langsung, ya, kada langsung. Model seperti mahalabiu, ya. Adapun mengupat, maka arti mengupat atau menggibah yaitu menyebutnya engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang dibencinya, yang apabila mendengar ia akan dia, sekalipun perkataan engkau tadi benar, ya. Itu namanya gibah. Perkataan yang apabila ia dengar maka ia akan benci, sarik, menyebut-nyebut sesuatu yang apabila orang yang kita sebut tadi mendengarnya sarik, sekalipun kata-kata kita tadi benar. Itu namanya menggibah atau mengupat. Sama ada engkau itu menyebut akan kekurangan pada dirinya, ya, menyebut kekurangan atau aib diri, atau engkau menyebut pada akalnya, ya, kekurangan pada akalnya.
atau engkau menyebut pada perbuatannya, ya, atau engkau menyebut kekurangan daripada perkataannya, atau pada pakaiannya, ya, kekurangan pada atau aib pada pakaiannya atau yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah mengupat kamu akan sebahagian daripada kamu. Apakah kamu suka memakan akan daging saudaranya yang mati? Maka tentu kamu benci akan dia. Dan sabda Nabi, iyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Faqila lahu kaifa? Qala innar rajula faqad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Rawahu Ibnu Dunya Abid Dunya wa Abu Syekh an Jabirin wa Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma. Artinya, jauhi oleh kamu daripada menggibah, karena bahwasanya menggibah itu, mengupat itu lebih bersangatan daripada berzina. Lalu ditanya sahabat, bagaimana yang demikian itu hai Rasulullah? Sabda Nabi, bahwasanya seseorang laki-laki yang berzina, apabila bertaubat ia, niscaya Allah terima akan taubatnya. Namun apabila seseorang mengupat ia, niscaya tidak diampuni dosanya, ya, taubatnya kada diterima, sehingga mengampuni baginya, ya, meridhoi baginya oleh orang yang dikupatnya atau orang yang disambatinya. Dan menilik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam api neraka di malam yang beliau dimi'rajkan, ya. Maka di dalam neraka itu Nabi tiba-tiba melihat di dalamnya ada laki-laki yang memakan akan bangkai. Laki-laki disinilah, ya, nang dilihat Nabi dalam neraka kada bibinian. Nabi di waktu Mi'raj, ya, melihat ke dalam api neraka, lalu di dalam api neraka ada laki-laki yang memakan akan bangkai. Lalu sabda Nabi kepada malaikat Jibril, siapa mereka hai Jibril? Berkata Jibril, mereka itulah manusia yang suka mengupat daripada saudaranya. Dan ketahui olehmu bahwasanya mengupat itu hukumnya adalah haram secara ijma ulama, ya, sepakat semua ulama bahwasanya menggibah, mengupat, memandir aib seseorang itu hukumnya adalah dosa, melainkan pada 6 perkara. Nah, ya, boleh atau yang diperbolehkan kita mengupat pada 6 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Situ dulu.
masalah menggibah pula. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan kitab penawar bagi hati yang pernah dibacakan Abah Guru Sekumpul, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa lidah kita, dosa-dosa tangan kita, dosa-dosa kaki kita, dosa-dosa telinga kita, dosa-dosa mata kita, dan dosa-dosa hati kita daripada segala apa-apa yang mengandung dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya, membersihkan diri kita daripada segala dosa dan maksiat, sehingga diri kita berhak diberinya, dibukakannya daripada yang namanya nur ilahi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman, di akhir umur dikuasakan mengata kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hazihi niyat wa ala ma nawabihi syekhuna Syekh Sekumpul. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina min dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah.